pembukaan musyawarah kerja cabang kedua pengurus cabang Nahdlatul Ulama Ngawi dengan tema revitalisasi organisasi, mendayagunakan jam'iyah, memberdayakan jamaah mandiri bermartabat oleh Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Timur Al-Mukarrom Kiai Haji Marzuki Mustamar dihaturkan dan sekaligus dimohon berkenan untuk membuka acara. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Ayuhal haflul kiram, ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadaratil mukarramin wal afadil, para masyayikh, para ulama, para kiai, para punyai, ashabal ma'ahid, al-mustasyarin, ya mukarrabin, mugi-mugi sehat, ya aziz selaku rais syuriah, mugi-mugi sehat, seluruh jajaran syuriah, PC maupun MWC, sengawi, insyaallah selamat saking corona. Amin, Allahumma amin. Mas'ulin dan seluruh jajarannya, Tanfidiyah, Kabupaten Ngawi, juga seluruh MWC, Kabupaten Ngawi, Allah yubarik lana walakum fil umuri kulliha. Mugi-mugi sedaya perkawise dibarokah Allah Subhanahu wa taala. Mas Oni, Mas Anto, Bupati Ngawi tahun 2021-2026. Wis ketara moto wisan. Mugi-mugi bersama panjenengan Ngawi menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saking Kapolres Sugeng Rawuh matur suwun rawuhipun, ugi saking napa nika? Kodim napa? Kodim nggih. Nggih, Sugeng Rawuh, muga-muga negara aman. Amannya negara ini dalam Quran disebut beberapa kali dan itu menjadi faktor yang sangat penting bagi terwujudnya kehidupan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Demi negeri yang aman sentosa ini. Nah, mugi-mugi dalam kepemimpinan Bapak sinten ingkang Pak Andika sinten? Pak Andika nggih. Kali Pak Aziz ingkang Kepolisian Indonesia estu dados wa hadzal baladil amin. Sedaya tamu hadirin hadirat rahimakumullah, langsung mawon nomor setunggal, moga dipun catet satu persatu. Ojo pisan-pisan derek gerakan di luar NU. Niki kula pesen zahiran wa batinan, mboten perkara kula fanatik, tapi kepingin ben jenengan selamat. Mboten mungkin kula pengen mlebu swarga dhewe sampean mlebu neraka. Ben mlebu swarga para rawuh, jangan ikut gerakan di luar NU. Kok ngoten para rawuh? Mereka banyak melakukan pembohongan, pengkhianatan pada sunnah Rasul, dan nyuwun sewu mboten jujur. Niku ingkang kula betoni catatan-catatan hadis ada Bukhari Muslim yang oleh orang-orang di luar NU dinafikan, diingkari, dikhianati. Dan itu dosa besar. Pengkhianatan pada Nabi itu mengatakan ada hadis padahal enggak ada. Itu namanya khianat. Atau mengatakan tidak ada padahal ada. Itu juga
juga khianat. Para rawuh, nyun sewu, contoh mungkin sampai 10 hadis. Di hadis Sahih Muslim nomor 630, itu Nabi resmi mensunahkan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Memang itu bacaan enggak wajib. Tapi kalau ada hadisnya dan sahih Muslim, mbok yo ojo di bid'ah nih. Mbok yo ojo di haram nih. Jangan informasikan kepada masyarakat jarene ora enek dalile. Lah niki lho. Konco-konco di luar NU kirang jujur dalam hal itu. Lalu hadis Bukhari nomor 3451. Kana sallallahu alaihi wasallam yajharu bil basmalah. Bahwa Kanjeng Nabi mengeraskan bacaan basmalah. Kita NU ngimami nggih bismillah dibaca keras. Sebagian konco di luar NU nun sewu mboten gelem maca bismillah. Bahkan ada yang mengharamkan membid'ahkan bacaan bismillah. Diinformasikan kepada umat katanya enggak ono hadisi. Ini kan kebohongan. Itu hadis Bukhari 3451. Jangan ikut gerakan di luar NU, saman ikut mendukung gerakan pengkhianatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Bukhari nomor 1001. Su'ila Anas, hal qanata Rasulullah fi salati subhi? Apakah Rasul membaca kunut dalam salat subuh? Anas menjawab, na'am ba'da ruku. Iya, Rasul membaca kunut setelah bangun dari ruku. Enggak kunut gak apa-apa pancen gak apal, tapi aja ingkar. Ngeten lho. Dan jangan bohongi masyarakat. Masyarakat awam dikandani enggak nggih wong pancen ra roh dalile. Gitu. Bahaya para rawuh. Hadis Sahih Muslim juz 1 nomor halaman 408 menerangkan Kanjeng Nabi kalau tahiyat judinge ngene, asyhadu alla ilaha illallah. Ngeten. Jari telunjuknya Nabi itu juding ke arah kiblat. Itu hadis Sahih Muslim juz 1 408. Memang bukan barang wajib. Tapi ketika NU ngene tiru-tiru Nabi dipentelengi. Di Trenggalek ada kiai NU ngimami kunut subuh dicecek. Koyok merangi wong kafir Quraisy. Ini bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu zikir jahar ba'da salat. Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari juz 2 halaman 324 bahwa berzikir dengan suara dikeraskan ba'da salat fardu, tradisi kayak begitu sudah ada sejak zaman Kanjeng Nabi. Itu Sahih Bukhari. Enggak ngelakoni enggak apa-apa Mas, gak wiritan ancen kesusu selak rapat. Tapi mbok yo ojo ingkar. Mbok ke masyarakat disampaikan jujur apa adanya. Ngoten lho, maunya kita itu ngoten. Agama iku ojo ditambah-tambahi, yo ojo di kurang-kurangi, yo ojo di owah-owahi ben ngono ae wong kuwi sangune slamet. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis Bukhari nomor 1009. Itu doa tawassul. Doa tawassul. Ya Allah, dengan wasilah wajah Nabi yang putih bercahaya ini, mohon kau turunkan hujan. Sahabat mengucap doa seperti itu di depan Nabi. Nabi membolehkan, enggak melarang. Itu doa tawassul. Ya Allah, dengan wasilah wajah Nabi yang putih bercahaya ini, mohon kau turunkan hujan. Wa abyadu yustasqal ghamam biwajhihi. Thumalul yatama ismatun lil aramili. Hadis Bukhari 1010 lebih tegas lagi. Allahumma inna kunna nastasqi ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, dengan berwasilah Kanjeng Nabi, mohon kau turunkan hujan. Akhirnya hujan. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim ada, dan dari dulu Ahlus Sunnah mengajarkan, mendoktrinkan, mengamalkan, lalu belakangan oleh kelompok-kelompok tertentu dibilang gak ono
Napa? Mboten enten hadise. Nyuwun sewu, Quran melarang ngumpuli bojo haid. Lah nggih napa nggih? Nggih. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhi istrimu ketika haid. Jelas niku. Niku kula angsal aplutan saking ceramah wong sing jenggotan dulu. Katanya nyuwun sewu, mbuh riwayat kondi. Katanya ketika Siti Aisyah haid, Nabi pengen kumpul, itu jalannya haid disuruh mengikat, terus Nabi tetap ngumpuli. Iku piye? Wong Quran jelas, fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhi istrimu, jangan kau jima ketika haid. Tapi yang niku lho kelakuan ustad kono yang ngene. Makanya wis pokok tak Pak Oni tak dongakne ra dadi bupati sampai ra nentang ngono-ngono kuwi. Kaya apa perlune dadi bupati ngono diizini, mahat ngono kuwi diizini, kajian-kajian ngono kuwi diizini. Iki bupati mendukung pengkhianatan sunnah Rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau atas nama hak asasi, kebebasan beragama, yang ada itu kebebasan beragama, bukan kebebasan mengkhianati agama. Ini kadang salah paham. Halo? Kalau terusakan, hadirin, Bukhari nomor 4001, apa di situ isinya? Ketika ada mbak-mbak di Madinah sedang memukul rebana terbangan, itu loh Nabi ke pelaur kober, mandek mendengarkan dengan nikmat. Nabi kali terbangan setuju, bahkan menikmati. Beberapa teman di luar NU mengharamkan terbangan. Hadis Bukhari nomor 2837. Nabi berdoa dengan dilantunkan dalam bentuk syair, qasidah. Dalam NU berdoa biasa boleh, berdoa pakai lagu syair juga boleh. Di hadis Bukhari 2837, di situ tegas dengan suara keras Nabi melantunkan doa dalam wujud syair. Wallahi laula anta mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'angzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illaqaina. Itu yang dilantunkan Nabi. Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor 4377. Nabi berjamaah. Usai berjamaah, sahabat pada merebut tangannya Nabi, diusap-usapkan ke wajah. Salaman sungkem tradisi Jawa adiluhung. Tradisi mulya. Neng wong tua, neng kiai, neng guru, non sewu kopral, neng komandan, neng jenderal cium tangan. Ngene apa nggih? Sahabat ba'da salat berebut tangannya Nabi, diusap-usapkan ke wajah. Itu Sahih Bukhari 4377. Tapi ajaran beberapa orang di luar NU haram. Haram bid'ah. Hati-hati loh. Pokok Pak TNI, Pak Polri sebagai pribadi kudu melo NU, lek pengenin selamat nih. Kudu melo NU. Orang-orang lek dijak ngapusi Nabi enggak kira. Dijak mengkhianati Nabi enggak kira. Hadis Bukhari nomor 216. Negara yang ada di dunia itu yang melakukan hadis itu TNI Polri. Hadis di kitab Syarhus Sudur halaman 92 itu yang melakukan TNI Polri. Dan sunnah Rasul asli apa itu? Kanjeng Nabi itu yazurus syuhada Uhud. Nabi itu menziarahi syuhada perang Uhud fi kulli haulin, pada setiap tahunnya. Jasa pahlawan itu besar. Makanya Nabi resmi bareng sahabat setahun kali berziarah ke makam syuhada perang Uhud, mendoakan mereka. Salamun alaikum bima sabartum fadkhuluha khalidin. Itu sahih.
Dan negara-negara yang TNI Polri-nya menghormati makam pahlawan, itu ya di Indonesia itu. 16 Agustus mesti ada acara tabur bunga, ziarah setahun sekali. Itu sunnah Rasul. Pokoknya, muka-muka Indonesia jenderalnya yang gelem nguniku terus. Lek sampean dadi presiden Pak Oni, kok ono calon jenderal nggak gelem tabur bunga, wis ojo diangkat wis. Ngeruweti, nggak ngerti menghormati jasa para pahlawan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bukhari Muslim juz 2 halaman 370. Nabi setahun sekali bertepatan tanggal wafatnya Khadijah mesti menyembelih kambing. Dimasaklah kambing, diterterke teng tonggo-tonggo, teng dulur-dulur, konco-konco, sambil mengenang, meriwayatkan, menceritakan sejarah Siti Khadijah. Itu haul, kita haul Bung Karno. Awas ning Kang Ngawi enggak ana haul Bung Karno. Tak kuamplengi namanya. Harus ada. Ada haul Bung Karno, nanti tanggal berapa bersepakat dengan kiai-kiai, haul lagi di Masjid Jamek, yang itu resmi program agama bersama Pemda, anggarannya dari APBD, menghauli para ulama, menghauli para pahlawan, termasuk sing teng makam sanding, ini mana itu? Sing kiri jalan ini loh, Suryo, sinten? Tumenggung Suryo, dipadosi sedo-sedo tanggal sedone kapan, syukur itu ditanggalkan sebagai haul masyayikh dan pahlawan di Ngawi. Insya Allah barokah wis. Barokah tenan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ojo lali Pak Oni dilanjutkan. Nyun sewu, bersih desa. Apa bersih desa? Pokoknya ngono kuwi lah, mboten ngerti kula. Kenapa ada bersih desa para rawuh? Nyun sewu, Jumatan sholat jamaah itu di samping perintah syara, itu ajang silaturahim bagi kaum yang sudah santri. Tapi ada wis Islam tapi durung sregep sholat, angel dijak Jumatan, angel dijak sholat jamaah. Kiai ki nggak kurang akal, demi merajut kerukunan persatuan dikekne wadah acara malih yang supaya asal muslim meskipun dereng sregep sholat gelem kumpul nopo genduren bancaan tahlilan ngoten lho. Jadi Jumatan jamaah niki nun sewu ajang silaturahim kaum sing wis santri. Nah sing durung santri tapi wis Islam ben gelem kumpul gekne wadah jenenge genduren, selamatan, bancaan, tahlilan. Tapi kadang di kampung ada non muslimnya, enten Hindu, Buddha, Kristen, padahal kiai kepengin rukun kabeh. Beto agama rukun itu lebih baik daripada wis bedo tukaran. Bedo tapi rukun itu lebih baik daripada bedo tapi tukaran. Nah, makanya si enten bancaan jenenge napa niku wau? Bersih desa manggene ora ning masjid. Lah nek ning masjid sing non muslim ya ora gelem teko. Padahal karepe niku nyelameti kampung dari semua, oleh semua, untuk semua apapun agamanya. Makane acarane ning perapatan, ngono lho. Halo. Cek guyub kampung niki. Ojo tukaran hanya gara-gara beda aliran, hanya gara-gara beda agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus sampean sing santri, enggak usah khawatir. Enggak usah khawatir itu menjadi ajang kemusyrikan. Enggak usah khawatir. Sing dongani lho Pak Mudin. Sing dongani lho Rois Ranting NU. Terus lek teng Malang nyuwun sewu. Krono khawatir wong awam, ada kadang non muslim, khawatir sembelihane mengke mboten bismillah. Lek teng Malang acara bersih desa niku pun disepakati, lek kepengin beleh jago dibelehne nang omahe Pak Mudin.
Jadi senajan acara umum muslim non muslim, jamin sembelihan jago sah wong sing beleh. Pak Mudin maca bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun kula terusaken hadirin rahimakumullah. Terakhir hadis Bukhari nomor 5417. Niku ketika Siti Aisyah angsal musibah keluargane sedo, bakdo mayite dikubur sing takziah sami wangsul, diadakan acara masak-masak di rumah duka. Setelah mateng dihidangkan kepada tamu-tamu sing dereng kundur. Lalu Aisyah bilang, biyen Kanjeng Nabi dawuh acara dahar ngene iki di rumah duka tumpeng ungkur-ungkur sor tanah. Apa kene ngarani? Napa jenenge? At-talbinah mujimmatun li fuadil marid. Acara makan ngene iki di rumah duka namanya talbinah, itu bisa membuat ayem, marem atine wong senajan tas mari kesusahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pun satu pesan kula, jangan ikut-ikut gerakan di luar Nahdlatul Ulama. Engko agama dipreteli titik ngoten. Saya membeli Sahih Muslim cetakan Saudi, Wahabi, non ahlu sunnah wal jamaah, Salafi. Saya juga membeli Sahih Bukhari cetakan Saudi. Apa yang ada di dalamnya para rawuh? Sekitar 50 hadis di Sahih Bukhari hilang. Untungnya kita Kiai Jawa sik duwe kitab yang asli. Lah kalau kau ustadz anyar-anyar nggak duwe kitab yang lawas-lawas, nggak punya kitab yang asli, ruwe iku tok ya wis patok bangkrong renek hadise ngono. Padahal enek tapi sengaja dihilangkan. Sahih Muslim yang kami beli dari Saudi hilang sekitar 45 hadis. Belum lagi ada tahrif, inhiraf, menyelewengkan, merubah-rubah kalimat. Bahaya mereka, bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, di kitab yang ditulis oleh Kiai Muhammad Faqih, Maskum Mambang Gresik, sekarang Pondok Muhammadiyah Maskum Mambang Gresik. Yang nulis kitab itu Kiai Muhammad Faqih, pendiri Pondok Maskum Mambang. Apa para rawuh? Dia menceritakan tentang awal munculnya Wahabi di Saudi. Tahun 1923 berontak kepada Turki Utsmani, Raja Syarif Hussein, karena mereka disokong Inggris dan Perancis, kalahlah Raja Hussein. Menanglah Wahabi. Lalu yang dilakukan nyun sewu, satu, makam para ulama, para wali, para sahabat kusur rata dengan tanah. Bahkan makamnya Nabi pun mau dibongkar. Itu ontran-ontrane, napa ontran-ontrane? Wes pokok ontran-ontran. Program yang ngawur sakarepe dewe dari Wahabi. Lalu banyak hafid Quran, banyak ulama dibunuh. Ini yang bercerita Kiai Muhammad Faqih, pendiri Pondok Maskum Mambang Gresik. Lalu nyun sewu, ribuan kitab Bukhari, Muslim, kitab macam-macam diambil, disita dari rumah-rumah masyarakat, dari rumah ulama, lalu dimusnahkan. Untungnya jauh sebelum itu santri-santri Indonesia semacam Mbah Dahlan pendiri Muhammadiyah, terus Mbah Hashim Asy'ari pendiri NU, Mbah Wahab, itu ketika dulu mondok di Mekah, sebelum Mekah terjadi perang saudara kudeta itu, kiai-kiai itu sudah pulang ke Indonesia, boyong membawa serta kitab Bukhari yang asli, kitab Sahih Muslim yang asli, kitab tafsir yang asli. Sementara di sana yang asli dimusnahkan, diterbitkan baru dan sudah dirubah-rubah, dikurang-kurangi. Makanya nyun sewu, kalau sampean kepingin tahu Bukhari umur 200 tahun, 30 tahun, 300 tahun, jangan cari di Arab, sulit. Cari di Indonesia, di Pondok Nyun Sewu, Pondok Sarang, Pondok Sidogiri. Itu perpusnya masih mengkoleksi kitab-kitab lawas
yang umurnya ratusan tahun asli. Nah, yang di Arab sana sudah banyak dimusnahkan, diganti, diterbitkan kitab baru yang ternyata banyak hadis dihilangkan. Para rawuh, bagi Marzuki, komitmen cinta bela Islam harus diikuti komitmen cinta bela setia pada NKRI. Mengapa? Karena di negeri yang namanya NKRI inilah Sahih Bukhari diselamatkan. Di negeri yang namanya NKRI inilah Sahih Muslim tafsir asli diselamatkan. Kalau wingi kula membaiat profesor teng UB badhe dicalonaken dadi dekan. Tak baiat kula dudu. Iki lho Mas. Masih ada kitab lawas desa warisan teko mbah-mbah mbiyen. Ini kitab ini sampean lihat ini, terbitnya berapa tahun ini? Ratusan tahun. Ini kalau sampean tak tunjukkan yang baru kitab putih cetakan Saudi, perubahannya sudah luar biasa. Negeri ini harus dibela, negeri ini yang melanjutkan sunnah Rasul. Nabi mensunahkan wirid, di negeri ini umat diajak wirid. Nabi menghauli Khadijah, di negeri ini ada haul Bung Karno. Ini apa nggih? Nabi menziarahi syuhada perang Uhud, di negeri ini taman makam pahlawan diziarahi. Nabi menghormati ulama, Quran memuliakan ulama, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Di negeri ini makam ulama dirawat. Bahkan kadang dikeluarkan dana dari APBD untuk merawat jalan menuju makam itu. Ini negeri cinta Islam harus juga cinta NKRI. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, negeri dengan muslim terbesar Indonesia, sekitar 240 juta muslim di Indonesia. Itu melebihi jumlah muslim di seluruh negara Arab kono. Negara Arab mau jumlah kabeh. Kalau samene ini dibanding Indonesia. Arab Saudi itu muslimnya total sekitar 20 juta. Wis mentok iki. Iku tambah TKI wisan. Tambah wong Madura-Madura iku wisan. Kuwait 300.000, Qatar 500.000, Uni Emirat Arab 1,5 juta, Yordan 2,5 juta, Palestina 1,5 juta. Piro kuwi? Piro kuwi? Mesir muslimnya tinggal sekitar 72%. Yaman total muslimnya tinggal sekitar 30 juta. Itu pun Yaman Selatan mayoritas nyun sewu komunis. Yaman Son'a, Yaman Selatan, Aden itu komunis. Kayak begitu Timur Tengah itu. Negeri yang masih merawat Islam, merawat kitab-kitab yang asli, merawat makam ulama dengan jumlah muslim terbesar, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berapa jumlah masjid kita? Ada 850.000 masjid. Jerene sapa? Jerene wong Depak. Yang punya data kula mboten gadah. Itu nun sewu langgar-langgar nang Madura gak dihitung. Kalau musola di Madura dihitung kabeh ya jutaan wong saben omah duwe musola. Termasuk musola ning Polsek mboten dihitung niku. Jumlah masjid di Indonesia itu melebihi penduduk Kuwait. Melebihi penduduk Qatar plus Kuwait. Luar biasa negeri ini. Kita Indonesia punya hafid Quran 100.000 lebih. Talenta qori kita melebihi ngungguli qori internasional. Enggak pernah ada MTQ tingkat internasional pemenangnya dari Saudi. Ora tahu. Wis bolak-balik ya Indonesia ngoten. Yang aneh sampai juara hafid dengan bacaan terlancar, terbaik, terfasih itu Indonesia. Gus Mun Malang, Pakis, Pasir
Itu dari Indonesia, juara hafid internasional. Ini terus negara nggak dijogo ilut. Aduh, ojo BODO nemen-nemen. Cara wong Blitar ojo pekok nemen-nemen. Nyun sewu niki perlu kula tegesaken karena komitmen NU itu bela agama juga bela negara. Cinta Rasul juga cinta tanah air. Kalau cinta Rasul menyempurnakan iman, cinta tanah air pun bagian dari iman. Hubbul watan minal iman. Konco-konco radikal mengkritik apa hubungannya iman dengan cinta tanah air. Nggak ada hubungan. Orang kafir pun cinta tanah air. Apa hubungannya iman dengan bela negara? Orang kafir pun juga bela negara. Pikiran-pikiran menyesatkan yang ini. Wara SMA nyun sewu mengke zaman Pak Oni. Nek zaman ngangkat kepala dinas, pastikan kepala dinas pendidikan ini enggak terpapar radikalisme. Wis tala meskipun memenuhi syarat kepangkatan, jaluk tulung tengene Pak Intel Polres atau TNI, Intel Kodim, suruh tracking niku nomor HP-nya. Kalau dari hasil men-tracking niku ternyata nyun sewu, dia sering melakukan hubungan komunikasi jejaring dengan kelompok-kelompok radikal. Wis tala meskipun profesor, doktor, almaster, al-opo sudah. Ojo di SK, ngeruweti niku mengki. Ujung-ujungnya dia mengangkat kepala sekolah bolone. Kepala sekolah bolone, guru agama bolone. Lalu rohis di sekolah-sekolah juga dibimbing oleh bolone. Dan itulah kita memberi tempat mereka untuk ngendok netes. Kalau Ngawi jadi petarangan radikalisme, maka iso-iso 20 tahun kas sing dipateni dhisik dhewe ya Pak Oni. Lek sampai Ngawi akeh radikale lho. Bahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah, saya jawab. Ada keterkaitan antara iman dengan negara, dengan tanah air. Membela iman, membela Islam harus diikuti dengan komitmen bela negara. Mengapa? Satu, itu sunnah Rasul. Itu dilakukan Rasul. Itu dicontohkan Rasul. Mau tahu, Kanjeng Nabi itu hijrah ke Madinah 16 bulan. Hadis Bukhari nih, kiai ini kata, lek kula salah cek disuwek lambe kula. Kali kiai. Nabi hijrah ke Madinah 16 bulan. Itu kiblatnya dikengken madhep Masjidil Aqsa. Namanya anak Mekah, putra Mekah, kelahirannya Mekah. 16 bulan gak oleh kiblat madhep Mekah, ya kangen toh. Akhirnya Kanjeng Nabi ra kuat para rawuh. Ngempet kangen itu ra kuat. Terus ndonga dateng Allah, ya Allah nyuwun kiblate diwangsulaken malih ngadep Masjidil Haram, negerinya Nabi Mekah. Akhirnya Allah mengizinkan qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Wes Muhammad, aku roh kok sampean sering donga ndangak njaluk kiblate balik neneh to. Ya wes mulai dina iki ngadepo ning Mekah maneh. Seorang nabi lahir di Mekah, masa kecilnya di Mekah, memori-memori indah di Mekah, marem banget ketika rasa rindu Mekah nyun sewu terobati dengan apa? Salate angsal ngadep teng Mekah malih. Itu bukti kalau Nabi itu rindu Mekah. Nggak mungkin ada rindu kalau nggak ada cinta. Di situ saya simpulkan Nabi hubbu Makkah, Nabi cinta Makkah, Nabi cinta tanah airnya. Sopo bilang cinta tanah air gak ono dalile. Nyun sewu, negeri Madinah yang dipimpin Nabi mirip NKRI ngeten, mirip pun. Muslim banyak, tapi Yahudi banyak, Kristen banyak, Sobiin banyak, musyrik banyak.
negeri Madinah yang campur-campur itu, nah boleh coro mriki Bhinneka Tunggal Ika, tidak menyurutkan semangat Nabi untuk tetap menggalang persatuan meskipun beda-beda agama. Kalau founding father kita Bung Karno, Bung Hatta, Mbah Hashim, Mbah Dahlan, pendiri Muhammadiyah punya komitmen yang sama. Ayo bersatu padu untuk NKRI meskipun agamanya macam-macam. Itu enggak ngawur, itu menguswai Kanjeng Nabi yang tetap komitmen bela Madinah, memimpin Madinah meskipun penduduk Madinah juga campur-campur antara muslim non-muslim. Lalu nyun sewu, ketika Madinah diserang kafir Quraisy Mekah, Nabi tetap membela mengamankan Madinah. Padahal Madinah penduduknya banyak Yahudinya juga. Pertanyaannya, kalau negara Madinah yang banyak Yahudinya, tapi oleh Nabi tetap dijaga, diamankan, dibela, itu nawaitunya bela Islam nopo bela negara? Kalau bela Islam tok yang enggak, wong banyak Yahudinya kok. Itu komitmen Nabi bela negara. Ketika kita NU Muhammadiyah, para pahlawan komitmen bela NKRI, meskipun agamanya macam-macam, itu konteksnya kita bela negara. Terakhir hadirin, biyen negara niki dijajah Londo. Terus krono penyebaran agama itu enggak merata. Kita mayoritas Islam, Bali mayoritas Hindu, NTT Papua mayoritas Katolik Kristen, Tapanuli Halmahera mayoritas Kristen dan seterusnya. Karena penyebaran agama enggak merata, kalau kita mengandalkan Islam tok enggak bisa. Kristen tok enggak bisa. Jawa terbebas dari Belanda, yang paling banyak berjasa umat Islam karena Jawa. Tapi Bali terbebas dari penjajah, yang paling banyak jasanya bukan Islam, tapi Hindu. NTT terbebas dari penjajah, Halmahera, Tapanuli, itu yang paling berjasa banyak mengusir penjajah bukan Islam, tapi Kristen. Negeri ini merdeka dari semua oleh semua, dan tentu berkate ya untuk semua. Mboten saged wong Bali tak gawe negara Hindu, ora iso. Wong mboten kenging tiang NTT tak gawe negara Katolik, mboten iso. Mboten kenging tiang Ngawi tak gawe negara Islam, mboten iso. Ini dulu yang memperjuangkan sampai merdeka seluruh elemen bangsa apapun agamanya. Hadirin, bendera macam-macam tidak seperti bendera merah putih. Nyun sewu, bendera NU ngeten niki jos jere Marzuki, tapi Pak Amin Rais mboten purun kalih ngeten niki. Lah nggih ta, simbol la ilaha illallah jos jere tiang Islam, tapi tiang Bali mboten purun. Simbol salib jos tirose tiang NTT. Lah nggih, tiang Madura mboten purun. Sami kali wedang kopi jos tirose Gus Ulin. Tapi ya Mukorobin mboten kersa. Darah tinggi. SOYN enak jos jare Pak Oni. Tapi Pak Kapolres mboten purun, rada pilek. Lain dengan air putih para rawuh. Air putih meskipun rasanya ya biasa-biasa, seger ngono tok, legi nemen ya ora, gurih nemen ya ora, biasa. Tapi ternyata semua orang bisa menerima air putih. Bendera NU jos, wong Muhammadiyah enggak gelem. Bendera PKS jos, jari Anies Mata, Marzuki ra gelem. Halo? Lah ngenten ta? Bendera salib jos, wong Islam ra gelem. Tapi bendera merah putih diterima seluruh elemen bangsa, mulai Sabang sampai Merauke. Makanya tetap harus merah putih NKRI. NU jangan kemana-mana, NKRI harga mati. Karena itu tadi, di RI
jutaan umat Islam dibimbing dengan baik. Di RI 850.000 masjid berdiri. Di RI ratusan ribu hafid Quran hidup. Di RI makam para ulama, para pahlawan, para wali dirawat dengan baik. Di RI ini pula para rawuh, nyun sewu. Di RI ini pula ada kitab-kitab Sahih Bukhari jumlahnya ribuan, Sahih Muslim jumlahnya ribuan, masih terawat dijaga dengan baik. Kesimpulannya, jaga NKRI sejatinya jaga keasilan Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dil, paham nggih? Wis pokok NKRI harga mati. Kepada PCNU satu, kula suwun untuk pengurus ranting sregepo gawe jaket. Apa iki jenenge? Gawe batik NU ngoten lho. Atau gawe kelambi yang ada NU-nya. Jumatan iku didamel, khutbah nggih didamel, ngimami nggih didamel ngoten niku. Ning ngarepe omah ana tulisan pengurus ranting NU. Pak Oni niku mriki dipasang teng omah ngoten. Orang yang batil, yang terang-terangan nabrak hadis Nabi. Iki lho pede masang papan nama. Lapon dewek bener enggak pede masang papan nama. Wedi sapa sampean? Sing salah kendel, sing bener enggak kendel piye? Ora wis dadi. Aja kuwatir. Dadi. Kenapa pengurus ranting kula suwun sering damel niki? Tahlil ndugi. Aja ketua ranting malah ra tau tahlilan. Aja. Menderek ndugi, yasinan ndugi. Nek wong mati syukur sing nalkin nek Pak Mudine ra teko. Satunggalane. Napa biar masyarakat ngerti tibake sing ngayomi kami, sing bimbing kami, sing mendampingi kami itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama. Hadirin rahimakumullah, masjid-masjid mengke lek dereng dilakukan nek sampun enggak alhamdulillah ditingkatkan Pak Ulin. Di data mana-mana masjid yang belum sertifikat. Mungkin dilaporakan kali ketua DPR. Iki lho ada sekian titik wakaf masjid yang belum bersertifikat. Ayo diprogramkan enten prona mboten mriki, kula mboten ngerti. Diprogramaken dos pundi niku segera terbit sertifikat dari BPN. Tulisannya Masjid Nurul Huda, misalipun Ngurang Gareng, kok Ngurang Gareng? Mosok Ngurang Gareng iki apa iki? Medodaren. Masjid Nurul Huda Medodaren, nggih. Terus teng mriku tulisane Nazir Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Diurus surate sampai terbit ngoten niku para rawuh. Niki penting. Kenapa? Takmir niki dalam waktu 10 tahun, 20 tahun mati. Lah sing ganteni kadang mantune. Lah dalah mantune wis ra padha karo mara tuane. Ra oleh wiridan, ra oleh tahlilan, Pancasila kafir. Ngono. Lah mereka ketika tahu masjid ini belum bersurat sertifikat, maka mereka kadang nyun sewu mensuratkan sesuai dengan kelompok mereka. Hilang satu masjid. Jaga Ahlus Sunnah diikuti dengan komitmen jaga masjid. Supaya status hukumnya jelas, legalitasnya jelas, harus ada gerakan sertifikasi masjid. Muga-muga ngawi duwe akeh wis. Ora larang niku ora larang. Hadirin rahimakumullah. Nyun sewu TPQ di data sedaya pastikan TPQ sana nderek nyun sewu LTMI NU. TPQ mereka nderek LTMI. Syukur ada nomor urutipun. Ada indekipun. Tertib ngoten. Wah, jos tenan. Lah mengkelek pun nderek NU ngoten niku diseragamaken kalih nyun sewu Jamkur Jawa Timur. Nopo Jamkur pundi pakai nopo pakai tilawati monggo, pakai tartila monggo, tapi seragam. Lek mboten ngoten kan nyun sewu wong bocah ra ngerti teng kampung-kampung gawe umi. Lah setahu saya umi niku gadane kelompok nyun sewu
Kelompok sing partai ini hitam putih niku lho. Duduk merah hitam loh, duduk merah hitam, hitam putih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lajeng pondok-pondok ma'arif. Kula sampun matur ma'arif niku lek saged dikelompokaken minimal menjadi 2. 1, sekolah ma'arif yang memang zahiran wa batinan, de facto de jure memang milik NU. Asetnya milik NU, tanahnya milik NU, manajemennya milik NU, niku ma'arif 100% NU. Hak kelolanya itu di bawah NU lewat ma'arif. Enggak sembarangan. Yang kedua para rawuh, kiai-kiai ngedekaken pondok kali sekolah, SMP, SMK, SMA, aliyah, sak pitunggalane. Tanah Mbah Yai, tanah dalem, yang bangun juga Mbah Yai. Tapi Mbah Yai niku pengurus NU, komitmen kepada NU. Nah sekolah ini juga digabungkan teng ma'arif NU. Sing model ngeten iki monggo dijak gabung ke ma'arif NU, tapi nyun sewu soal aset urusane dalem, soal bangun urusane dalem ma'arif namung mendampingi mawon. Soal ganti kepala sekolah inggih urusan dalem ngoten niku. Beda dengan yang model pertama 100% milik NU. Niku para rawuh. Penutup saking kula, hadirin rahimakumullah, teng Malang mboten usah kula sebut. Niki ada masjid hampir jadi gereja. Teng Donomulyo Malang Selatan, hampir jadi gereja. Perkorone takmire enggak ndang sigap ngurus surat. Sehingga sampai takmir niku sedo belum punya surat, dilalah putune sing wakaf niku pindah agama. Ngoten. Ngerti lek masjid niku warisan, sik kena dituntut warisan sebab dereng wonten surat, dilalah nuntut menang putu niki. Takmire kalah ora nyekel surat. Niki pelajaran buat kita semua. Akhirnya wong kampung urunan maneh nggih nuku. Tapi tengah ati ya luwara lho masjid dibangun-bangun dhewe dituku-tuku dhewe. Sebab teledor enggak segera ngurus legalitas. Nah, Musker monggo tingkatkan legalitas, ngurusi ngoten sertifikasi, ma'arif ditoto, para rawuh TPK ditoto, pengurus sampai ranting ayo lebih hadir, lebih ngayomi masyarakat bawah, jangan sampai mereka diurusi orang lain, diopeni wong liya. Kanthi mengucap bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur, secara resmi membuka Musker PCNU Ngawi tanggal 6 September 2020. Semoga Musker ini membawa kemaslahatan untuk umat, untuk NU dan untuk Ngawi menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cekap semanten ngapunten saking Pak Kodim, saking Pak Kapolres, Bupati, Wakil Bupati untuk 2001 tapi ojo saiki. Napa? 2001, 2021, 2031, berarti langsung 10 tahun. Ya Mukorobin, ya Aziz, ya Khalil, ya Ulin, sedaya ingkang rawuh, mugi-mugi barokah sedayanipun selamat dunya akhiratipun. Cekap semanten dalem badhe langsung rapat datang Kediri teng Yai War Iskandar mensikapi Covid Banyuwangi dan yang lain-lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, demikian tausiah An-Nahdiyah pembukaan Muskercap 2 PCNU Ngawi oleh Ketua PWNU Provinsi Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar
Kepada Al Mukarram Kiai Haji Marzuki Mustamar dihaturkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Acara selanjutnya doa, mohon berkenan Kiai Haji Ahmad Romlan untuk memimpin doa. Kepada beliau dihaturkan.